Nah, oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi ya membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia, dan di sini pun saya akan fokus ya mengenai updatean ya Timnas U23. Oke, kalau berbicara mengenai Timnas U23 di semifinal ya, kita akan bertemu Uzbekistan ya. Dan ini menjadi hal yang sangat luar biasa karena ini akan menjadi tantangan baru bagi pemain dan juga pelatih bagaimana bisa ya untuk membangun ya dalam hal ini perang mental melawan Uzbekistan. Karena ini bukan pertandingan yang mudah lagi ya. Kita sudah perang di 8 besar dan kita sudah mengetahui dan juga kita sudah dapat melihat bahwa ujian mental itu berhasil. Walaupun ya kalau dilihat dari beberapa ball possession dan juga shot on target, kita selalu unggul ya, tetapi kita masih ada beberapa kelemahan di sisi kanan dan juga di bek kanan. Nah, itu walaupun itu sudah diantisipasi oleh Sintayong, tetapi lagi-lagi ini adalah main mental. Di empat besar kita akan bertemu Uzbekistan yang secara notabene ya ini juga tim bagus. Kita akan membandingkan bagaimana kekuatan ya antara Indonesia dan juga Uzbekistan di babak semifinal ini. Kita hanya perlu satu kemenangan lagi ya. Kalau kita targetnya untuk Olimpiade ya, kalau kita menang otomatis kita mengunci satu tiket. Kalau ya kita bisa menang lagi tentu juara. Tetapi hitung-hitungannya seperti ini. Uzbekistan sudah membawa seluruh skuad terbaiknya. Ini pun hampir sama seperti yang dilakukan oleh PSSI. Dan Uzbekistan saat ini membawa 4 pemain yang saat ini berada di luar negeri. Ya, ada Nurodov, kemudian Krasranov, kemudian juga ada 2 pemain yang berlaga di Liga Kuwait ya dan juga Liga Arab Saudi. Artinya ya, satu pemain Sparta Moskow, kemudian Rubin Kajan ya yang berada di Rusia, dan 2 lagi ini ada di Liga Kuwait dan juga Liga Arab Saudi. Ini artinya ya, apa yang sudah dikomposisikan oleh pelatih Uzbekistan ini juga tidak main-main. Mereka menggunakan full pemain terbaiknya. Sedangkan Indonesia itu pun juga sama, hanya minus Elkan Bagot. Tetapi kalau dilihat ya dari segi market value, kedua tim ini hampir mirip. Tetapi Indonesia masih di bawah Uzbekistan ya untuk segi market value. Dari sini kita sudah bisa membandingkan ya. Tetapi tidak masalah kalau segi market value saja kita sudah bisa menang melawan Korea Selatan. Kemarin kita hanya menggunakan beberapa pemain ya bisa dibilang 4 pemain keturunan dan juga sisanya itu adalah pemain-pemain lokal yang bermain di Liga 1 kecuali Marcelino Ferdinand. Artinya ya dengan market value 85 miliar ya berbanding 125 miliar yang dimiliki oleh Korea, itu kita bisa menang. Di sini kita melihat bahwa market value ini tidak bisa menjadi acuan apakah Indonesia kalah. Tetapi yang menjadi acuan adalah mentalitas. Dan Sintayong pun juga sudah mengatakan kemarin ya, bahwa kalau pemain menuruti ya apa yang sudah saya perintahkan, kalian jangan khawatir, kalian bisa masuk hingga ke final. Dan ini bisa membuktikan bahwa sebenarnya mental Sintayong dan juga mental anak asuhnya itu sudah terbentuk. Dan bukan berarti kita meremehkan Uzbekistan ya, tidak seperti itu. Tetapi kita harus melihat bahwa sebenarnya Uzbekistan ini ternyata juga memiliki kelemahan. Dan kelemahan itulah yang harus kita ini teman-teman gali terus. Dan kalau dilihat dari beberapa pertandingan sebelumnya ya Uzbekistan tidak pernah kalah. Dan yang sangat luar biasanya Uzbekistan tidak pernah kebobolan. Nah, ini yang harus diantisipasi juga oleh para pemain oleh timnas Indonesia. Bagaimana kita bisa ya memutus rekor dari Uzbekistan. Ya sama saja seperti ini. Awalnya sebelum kita berlaga melawan Korea ya, banyak yang mengira bahwa Indonesia ini hanya akan jadi penghibur saja ya atau menjadi bulan-bulanan. Tetapi dengan putusnya rekor Korea Selatan 9 event ataupun 9 kali ya di Piala Asia U23 ini, dia tidak pernah ya yang namanya tidak masuk ke 4 besar, dan tidak pernah selama 9 dekade ya
itu tidak masuk Olimpiade. Ini artinya ya, kita sudah memutus rekor Korea Selatan. Dan sekarang dalam kurun waktu 6 tahun ini ya, 6 tahun ke belakang ya, Uzbekistan ini bisa dikatakan sebagai raja ya, ataupun kontestan yang sangat menyulitkan di U23 di kelompok umur maupun senior. Terbukti di tahun 2021 kemarin ya, ketika Piala Asia U23 di China ya, berhasil juara mengalahkan Vietnam di babak final. Nah, ini artinya memang kalau dilihat dari sisi beberapa pemain ya, Uzbekistan juga tidak bisa dianggap remeh, tetapi kita yakin kita bisa untuk mengalahkan Uzbekistan. Walaupun ya, kalau dilihat saat ini sosok Rafael Struijk pun juga tidak bisa main karena akumulasi kartu. Tetapi jangan khawatir, Sintayong pasti sudah menyiapkan segala kemungkinan-kemungkinannya, seperti menurunkan James Ellis Royer ataupun juga Ramadan Sananta. Bisa juga Hoki Caraka. Artinya semua pemain ya ini pasti dimaksimalkan potensinya oleh Sintayong. Bukan berarti para pemain yang tidak bermain itu hanya menjadi uh, pemanis bangku cadangan saja, tidak, tetapi ini melihat dari komposisi pemain. Kalau dilihat dari Uzbekistan pun juga seperti itu. Setelah melakukan laga ya melawan Arab Saudi tadi malam ya, saya melihat back ya Nurmodov ini, kalau saya lihat memang di menit 75 ini dikeluarkan karena cedera. Ya kalau memang ini bisa dilihat dari beberapa proses benturannya itu sepertinya keras sekali. Kalau dia tidak bisa bermain melawan Indonesia, ya itu menurut saya akan memudahkan Sananta ataupun Schroyer untuk bisa menembus ya di lini pertahanan Uzbekistan. Karena itu juga bisa menjadi peluang kita. Kita kehilangan striker, dia juga agak sedikit pincang di posisi bertahan. Nah, ini menurut saya adil ya, dan jangan sampai pesimis karena kita sudah sampai ke semifinal. Tanggung lah kalau kita tidak melihat ya, dan juga tidak berdoa pada Yang Maha Esa bahwa sebenarnya timnas Indonesia ini bisa untuk terus ya maju ke babak final. Oke, dari segi back, kemudian lini tengah kita ya, kemudian minus di striker, itu menurut saya tidak masalah. Yang terpenting bagaimana kita mampu berjuang dan juga kita bisa melaju ke babak selanjutnya. Setidaknya kita sudah mengunci Olimpiade, tiket Olimpiade itu sudah poin penting sekali dan poin bagus. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan kekuatan timnas Indonesia versus Uzbekistan? Apakah kalian yakin nantinya timnas Indonesia akan mampu untuk bisa mengalahkan Uzbekistan di hari Senin dan juga lolos ke babak final dan mengunci tiket Olimpiade? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.